Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan kredit analisis. Kelompok kami terdiri dari Balkis, Fahri, Hardianti, Jalatua, Arif, dan Moza. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami hari ini. Pembahasan yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas sendiri adalah ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Meskipun sebuah perusahaan bisa mencatatkan laba yang besar dan terlihat menguntungkan, jika tidak memiliki likuiditas yang cukup, perusahaan tersebut tetap berisiko mengalami gagal bayar. Ini berarti mungkin perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawan, mengurus pembayaran kepada supplier, atau bahkan membayarkan bunga yang sudah jatuh tempo. Likuiditas sendiri erat kaitannya dengan working capital atau modal kerja, yaitu ukuran likuiditas yang digunakan secara luas. Modal kerja itu didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar di atas kewajiban lancar. Jadi rumusnya itu working capital sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Nah, contohnya di sini menghitung working capital buat company A dan company B. Jadi tinggal mengurangkan antara current assetnya dengan current liabilities-nya. Sehingga didapatkan working capital masing-masing itu $200.000. Modal kerja hanya memberikan nilai absolut. Namun untuk analisis yang lebih relevan, itu perlu dikombinasikan dengan rasio-rasio likuiditas lainnya, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada slide kali ini, kita akan membahas terkait rasio-rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio atau rasio lancar. Ini merupakan rasio yang sangat umum digunakan dalam analisis likuiditas. Rasio lancar sendiri memiliki rumus current asset dibagi current liabilities. Ini kenapa sangat umum digunakan? Yang pertama itu alasannya datanya tersedia di dalam laporan keuangan. Yang kedua itu simplisitas, jadi rumusnya sangat sederhana. Yang ketiga itu mudah dipahami dalam penggunaannya. Namun ada beberapa kritik terhadap current ratio, yaitu sifatnya statis, artinya hanya menangkap suatu rasio di suatu titik tertentu. Kemudian tidak ada hubungan kausalitas dengan arus kas masa depan. Artinya rasio ini tidak menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masa depan dari penjualan atau aktivitas bisnisnya. Selanjutnya itu rule of thumb-nya itu biasanya 2:1. Namun harus kita lihat juga konteks industrinya, karena antar industri mungkin rasionya bisa berbeda. Selanjutnya itu praktek yang paling umum dalam manipulasi rasio ini yang kita harus cermati adalah Windows dressing, di mana manajemen dapat menunda pembelian normal atau menekan penagihan tepat sebelum akhir tahun untuk melunasi kewajiban lancar untuk meningkatkan rasio lancar. Ilustrasinya itu sebagai berikut, di mana ketika sebuah perusahaan misalnya teknologi resource meningkatkan rasionya dengan cara membayar 50.000 dengan kas hingga asetnya berkurang menjadi 150.000, sementara liabilitas lancarnya menjadi 50.000. Dari yang tadinya rasionya 2:1, kemudian setelah dibayar itu bisa meningkat menjadi 3:1. Hal ini dilakukan manajemen biasanya untuk mempercantik laporan keuangan mereka. Selanjutnya ada rasio-rasio likuiditas yang lainnya, yaitu seperti cash to current asset ratio, cash to current liabilities ratio, acid test atau quick ratio, serta cash flow measure. Dari keempat rasio ini semakin tinggi itu semakin baik, artinya risiko likuiditasnya rendah. Artinya perusahaan itu dianggap mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Pada slide berikut ini disajikan rasio-rasio likuiditas yang terkait dengan operasi perusahaan, yaitu account receivable turnover, day sales in receivable atau outstanding, inventory turnover, dan day sales in inventory. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat sendiri di slide. Pada intinya turnover atau perputaran ini semakin baik rasionya, artinya perusahaan kemampuan operasi perusahaan itu semakin baik dan semakin efisien dalam mengelola aset-asetnya.
Selanjutnya ada account payable turnover dan days payable outstanding. Ini konsepnya secara konsep masih sama dengan yang slide sebelumnya terkait perputaran, namun ini dari sisi account payable atau sisi utang perusahaan. Penjelasannya bisa teman-teman lihat langsung di slide. Selanjutnya untuk net trade cycle atau cash conversion cycle. Ini rumusnya itu NTC sama dengan days inventory outstanding ditambah days sales outstanding dikurang days payable outstanding. Dimana itu mengukur durasi waktu dalam hari yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mengubah investasi kasnya, misalnya untuk pembelian stok atau bahan baku kembali menjadi kas dari hasil penjualan. Semakin pendek NTC, maka perusahaan sangat efisien, kas cepat kembali, dan risiko likuiditasnya terendah. Kita bisa lihat sebuah ilustrasi di bawahnya itu terkait dengan net trade cycle, di mana itu kan selisihnya dari DIO ditambah DSO dikurang DPO, itu merupakan NTC. Kalau kita lihat DIO ditambah DSO itu adalah cash conversion, artinya dalam satu siklus akuntansi berapa lama perusahaan itu menyimpan membuat barangnya atau menjual barang dagangannya dan mengkolek piutangnya sehingga kembali lagi ke perusahaan. Artinya dalam satu siklus perdagangan, ketika perusahaan membeli sebuah barang dimasukkan ke dalam gudang kemudian dijual, itu siklusnya sepanjang misalnya kita katakan 90 hari. Artinya perusahaan itu mengkonversi kas itu dari awal pembelian barang hingga pengkolekan piutangnya selama 90 hari. Sementara NTC itu di sini itu adalah waktu kas yang hilang. Artinya perusahaan sudah menjual barang, sudah membayar supplier, namun piutangnya itu belum dikolek. Jadi ada gap di antara yaitu itulah NTC. Semakin besar NTC ini, maka working capital yang dibutuhkan semakin besar karena perusahaan butuh modal untuk memutarkan lagi, membeli barang lagi untuk dijual untuk menjalankan operasinya. Baik, pada slide selanjutnya terkait dengan pengukuran likuiditas lainnya, ada financial flexibility dan management discussion and analysis. Jadi financial flexibility itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi gangguan mendadak pada arus kas. Ini adalah cadangan kekuatan yang tidak selalu muncul di neraca, tetapi sangat menentukan apakah perusahaan bisa bertahan hidup saat kondisi memburuk. Ini tuh kayak secara kualitatifnya, di mana ada 4 cara utama perusahaan menunjukkan fleksibilitasnya. Yang pertama itu kapasitas pinjaman, seberapa besar perusahaan bisa meminjam ke krediturnya. Kemudian ada peningkatan modal ekuitas, mungkin perusahaan seberapa bisa perusahaan menerbitkan saham untuk menambah modal ekuitasnya. Kemudian melakukan penjualan aset dan melakukan penyesuaian operasional. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi financial flexibility ini. Yang pertama itu profitabilitas dan stabilitas. Jadi semakin profitable dan semakin stabil perusahaannya tentunya akan lebih disukai oleh kreditur sehingga lebih mudah dalam akses modalnya. Kemudian posisi industri dan ukuran, semakin besar ukurannya semakin mudah dalam financial flexibility-nya. Artinya semakin gampang mencari kas tambahan pada saat-saat sulit. Kemudian struktur modal dan komposisi aset. Ini maksudnya ketika komposisi asetnya lebih banyak aset yang lancar, itu pastinya aset-aset tersebut pada saat-saat sulit mungkin bisa dijual lebih mudah dibanding aset-aset yang kurang lancar. Kemudian kondisi pasar juga menentukan apakah pasar itu lagi kondisinya baik atau kondisinya malah jadi buruk. Hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam likuiditasnya. Kemudian ada manajemen discussion and analysis. Jadi laporan keuangan itu menunjukkan apa yang terjadi, sementara MD&A menjelaskan mengapa itu terjadi dan apa rencana ke depannya. Manajemen itu harus jujur.
jika ada potensi kesulitan kas dan menjelaskan langkah-langkah perbaikannya. Tanpa memahami konteks manajemen, kita tuh sebagai analis bisa salah loh mengartikan penurunan kas sebagai kegagalan dari perusahaan. Padahal mungkin itu adalah bagian dari strategi investasi. Slide selanjutnya adalah terkait dengan what if analysis. Setelah kita mereview singkat terkait dengan likuiditas, rasio-rasio singkat, working capital, dan sebagainya, kita akan melakukan what if analysis. Apa sih what if analysis itu? Yaitu teknik simulasi yang digunakan untuk melihat bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel atau input akan mempengaruhi hasil akhir atau output dari suatu model atau situasi. Coba kita simulasikan what if analysis ini. Diberikan sebuah data dari Consolidated Technologies pada 30 Desember tahun pertama. Datanya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada asumsi yang digunakan di sini. Yang pertama itu sales-nya tumbuh 10% pada tahun kedua. Kemudian semua pendapatan dan beban naik 10% kecuali depresiasi. Semua beban dibayar menggunakan kas ketika terjadi. Kemudian persediaan akhir diperkirakan sebesar $150.000 pada akhir tahun kedua. Selanjutnya pada akhir tahun kedua, saldo notes payable atau hasil bayar diperkirakan sebesar $50.000 dan tidak ada saldo pada accrued tax liability. Minimum saldo kas perusahaan adalah $50.000. Skenario yang pertama, perusahaan sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan kredit, sehingga saldo piutang usaha pada akhir tahun mencerminkan penjualan selama 90 hari. Jadi apa dampaknya pada kas perusahaan? Jadi perusahaan itu harus menghitung cash forecast. Rumusnya sederhana, yaitu kas pada awal tahun ditambah penerimaan kas dikurang pengeluaran kas, itu menjadi kas pada akhir tahun. Kas pada awal tahun $70.000, kemudian penerimaan kas ini didapat dari total potential cash collection dari penjualan ditambah saldo account receivable awal tahun dikurang saldo account receivable akhir tahun. Total potential cash collection-nya itu 975.000 dari 150.000 ditambah 825 yang merupakan kenaikan penjualan dari tahun sebelumnya. Kemudian 975.000 dikurang 206.250, ini merupakan karena perusahaan ingin saldo piutang usaha pada akhir tahun itu mencerminkan penjualan 90 hari, maka penjualan di tahun tersebut itu dikalikan dengan 90 per 360, sehingga kita dapatkan angkanya 206.250, sehingga total cash available-nya sebesar $838.750. Kemudian kita lakukan penghitungan cash disbursement atau pengeluaran kas, di mana saldo account payable pada awal tahun yaitu 130.000 ditambah dengan saldo pembelian atau purchase sebesar 657.000. Total potential cash disbursement-nya 787.000. Untuk saldo purchase kita dapatkan dari kenaikan beban 10%, yaitu cost of sale menjadi 572 ditambah dengan ending inventory menjadi 722, kemudian dikurang dengan beginning inventory, sehingga purchase-nya sebesar $657.000. Kemudian total potential cash disbursement 787.000 itu dikurang dengan saldo akan payable pada akhir tahun yaitu 244.000. Nah, saldo akan payable itu kita ambil dari purchase dikali beginning account payable per year one purchase, sehingga kita mendapatkan 244.000. Itu kita memproporsikan
pembelian tahun pertama, nilai pembelian tahun kedua kita proporsikan dengan nilai pembelian kredit tahun pertama. Sehingga didapatkan 543.000. Kemudian seperti di asumsinya sebelumnya itu, terkait dengan notes payable-nya kita tambahkan yang beginning, kemudian dikurangin ending, sehingga dikurang 15.000, kemudian ada accrued tax sebesar 18.000. Kan accrued tax harusnya menjadi 0 di tahun yang kedua, kemudian ditambah dengan cash expense yang dihitung dari gross profit, dikurang net income dan depresiasi, sehingga ada cash expense-nya itu 203.500, sehingga ending cash-nya itu pada 31 Desember tahun kedua sebesar 89.250. Sesuai dengan asumsi di sebelumnya, kebijakan minimal cash-nya itu 50.000, sehingga kita kurangkan lagi dengan 50.000, sehingga ada kelebihan cash sebesar 39.250. Skenario yang kedua, bagaimana jika perusahaan bekerja sangat keras sehingga account receivable turnover-nya 4 daripada menggunakan ending receivable? Apa dampaknya pada kas perusahaan? Dari hasil analisis skenario 1 atau yang sebelumnya, kelebihan kasnya itu kan 39.250. Jadi kita akan mengubah ending average-nya menjadi average account receivable. Jadi kita menggunakan rumus average, di mana kalau average account receivable itu sales dibagi average account receivable turnover, yaitu 825.000 dibagi 4 itu sebesar 206.250. Kalau kita masukkan ke rumus average account receivable ini, di rumus ending account receivable menjadi 206.250 dikali 2 dikurang beginning account receivable itu 150.000, sehingga account ending AR-nya sebesar 262.500. Kalau kita lihat di yang pertama tadi, endingnya itu kan 206.250, sehingga ada selisih 56.250. Sehingga perusahaan itu harus meminjam, justru kasnya menjadi defisit sebesar 17.000. Kemudian pada skenario yang ketiga, bagaimana jika perusahaan average account receivable-nya turnover-nya 4, kemudian ditambah ketentuan dari supplier yang mensyaratkan pembayaran dalam 60 hari. Apa dampaknya pada kas perusahaan? Jadi kita ambil hasil dari skenario yang kedua tadi, cash yang required to borrow-nya sebesar 17.000, kemudian ending account payable dari skenario yang pertama itu 244.000 dolar. Kemudian ending account payable dari 60-day payment atau yang ketentuan di skenario ketiga. Rumusnya itu kan purchase dikali 60 per 360 itu dari harinya itu sebesar, ya purchase-nya kan kalau kita lihat dari skenario yang pertama itu sebesar 657.000, jadi dikali 60 per 360 sebesar 109.500. Ada selisih sebesar 134.500. Jadi justru lebih banyak kas yang harus dipinjam dari 17.000 ditambah dengan 134.500, sehingga kas yang harus dipinjam atau defisit kasnya sebesar 151.500. Jadi kesimpulannya, semakin ketat jadwal pembayaran ke supplier, maka kebutuhan kas akan semakin besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terkait dengan struktur modal, yang mana di struktur modal ini kita akan membahas terkait dengan ekuitas dan juga liabilitas.
Nah, jadi di struktur modal ini sendiri secara definisi itu merupakan kombinasi dari pendanaan yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang mana ini digunakan untuk mendanai pengembangan aset dan juga kegiatan operasional perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kemampuan perusahaan untuk dari, stabilitas keuangan dan juga menghindari risiko, insolvensi itu tergantung dari bagaimana perusahaan mencari sumber pendanaan ya, dan juga bagaimana komposisi dari sumber pendanaan perusahaan ini sendiri. Yang mana ini akan bergantung pada bagaimana fleksibilitas dari perusahaan untuk membeli aset-aset yang akan digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian kanan bawah itu ada, bagian dari neraca ya, yang mana di sebelah kiri itu adalah aset, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah struktur pembiayaan, yang mana ini terdiri dari liabilitas, baik itu liabilitas lancar maupun tidak lancar, dan juga ekuitas yang terdiri dari saham dan juga laba ditahan. Nah, kalau teman-teman lihat dari proporsi yang ada di sebelah kiri dan kanan, bisa kita interpretasikan bahwa pada dasarnya semua aset-aset perusahaan itu berasal dari antara kantong perusahaan sendiri yang kita sebut ekuitas atau dari pinjaman dari pihak lain atau yang kita sebut dengan liabilitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi dan perbedaan dari ekuitas dan liabilitas. Ini kemudian menjadi penting untuk kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa menilai dari perusahaan itu sendiri. Kita lihat struktur modalnya terbangun dari berapa proporsi di ekuitas dan juga liabilitas, lebih condong kemana, alasannya seperti apa, kenapa memilih lebih banyak ekuitas atau liabilitas. Nah, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu yaitu ekuitas. Jadi di sini untuk ekuitas itu secara definisi merupakan klaim residual dari aset atau perusahaan setelah apabila kemudian perusahaan tersebut bangkrut atau pailit atau terlikuidasi, ya tentunya aset netonya itu kan diklaim terlebih dahulu oleh para kreditur, seperti itu. Jadi para kreditur memiliki hak mendahului. Nah, ketika masih ada sisa, maka sisa inilah yang kita sebut sebagai ekuitas, seperti itu. Nah, bagaimana karakteristik dari ekuitas? Yang pertama adalah tidak ada jatuh tempo untuk pembayaran kembali dan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali, seperti itu ya. Karena di sini, eee, ekuitas itu sifatnya kayak crowdfunding seperti itu atau kayak urunan dari para shareholders. Nah, kemudian untuk sifat kedua dari ekuitas itu adalah tidak ada kewajiban untuk membayar dividen. Meskipun pada prakteknya untuk perusahaan-perusahaan apalagi perusahaan terbuka itu secara reguler membayarkan dividen setiap jangka waktu tertentu yang mana waktu dan juga besarannya itu ditetapkan melalui yang namanya RUPS. Kemudian ekuitas ini sendiri sifat yang ketiga adalah para pemegang sahamnya itu menanggung risiko pertama kali ketika terjadi likuidasi. Nah, kemudian yang keempat, dana yang berasal dari ekuitas ini sifatnya, free to use atau bebas untuk digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan, menginvestasikan kepada fixed asset tanpa adanya resiko untuk ditarik dari si asetnya tersebut. Karena tentunya di sini untuk ekuitas itu sifatnya lebih bebas. Nah, berbeda dengan ekuitas, di sini kita lihat yang liabilitas ini merupakan pendanaan yang sifatnya lebih terikat. Nah, liabilitas ini sendiri adalah bentuk pendanaan yang membutuhkan adanya future repayment atau pembayaran kembali di masa yang akan datang. Artinya, uang dari si kreditur pasti harus akan kita kembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Itu adalah sifat pertama dari liabilitas sendiri tadi, yaitu harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, terlepas dari bagaimana kondisi perusahaan. Nah, kemudian liabilitas ini sendiri memiliki hak mendahulu atau prioritas yang lebih tinggi untuk mengklaim aset neto dari perusahaan ketika amit-amit perusahaannya terjadi, liquidity atau terjadi, kebangkrutan seperti itu ya. Kemudian untuk liabilitas ini sendiri yang ketiga adalah memerlukan adanya debt covenant. Nanti akan dijelaskan terkait dengan debt covenant ini sendiri untuk
memperoleh pendanaan seperti itu. Jadi tidak bisa perusahaan ujuk-ujuk mengajukan pinjaman. Para kreditur tentu meminta debt covenant, artinya kreditur mau bagaimana perusahaan bisa meyakinkan bahwa utang mereka kepada para kreditur itu di waktu yang akan datang akan bisa dikembalikan. Nah, apabila tidak bisa dikembalikan, maka akan muncul yang namanya risiko default atau gagal bayar. Nah, lalu kemudian kita lihat apa sih yang menyebabkan perusahaan itu memilih debt capital atau struktur pembiayaan berbasis utang. Nah, dari sudut pandang pemegang saham, mekanisme utang adalah model pendanaan yang lebih diprioritaskan dengan dua alasan. Yang pertama adalah beban bunga yang cenderung tetap. Nah, rata-rata beban bunga pinjaman utang adalah tetap selama biaya bunga lebih kecil daripada imbal hasil atau return atas aset operasional neto. Maka kelebihan imbal hasil tersebut sepenuhnya menjadi keuntungan bagi investor ekuitas atau pemegang saham. Nah, jadi ketika misalkan perusahaan itu ngambil utang dengan beban bunga yang tetap, artinya kita sebagai investor ataupun pengguna laporan keuangan yang lain yang membaca laporan keuangan itu bisa mengestimasi dengan sisa tenor hutang yang mungkin belum terbayar, itu berapa cash outflow-nya, ya. Maka ketika nanti memang kita mau menganalisis perusahaan ini, kita bisa mengestimasi kira-kira free cash flow-nya itu berapa, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, bunga adalah deductible expense, yang mana di sini bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pajak atau tax deductible expense. Sementara kalau dividen, ya dividen itu kan munculnya berasal dari residu net income ya. Ketika masih ada sisa net income yang belum terattributable baik itu kepada NCI, kemudian juga kepada controlling interest, maka ya sisanya itu nanti akan menjadi dividen. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah financial leverage. Financial leverage itu menjadi salah satu indikator utama dalam kredit analisis untuk menilai tingkat risiko dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jadi, financial leverage itu adalah penggunaan utang oleh perusahaan untuk membantu meningkatkan laba. Dengan adanya leverage ini, perusahaan punya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau pengelolaannya berhasil, laba perusahaan bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan tanpa utang. Tapi sebaliknya, financial leverage itu juga bisa memperbesar risiko kalau hasil usahanya tidak sesuai harapan. Kerugian yang ditanggung juga lebih besar karena perusahaan tetap harus membayar utang dan bunganya. Bagi kreditur, ini penting karena kalau leverage-nya terlalu tinggi, risiko gagal bayar juga ikut meningkat. Sebaliknya, kalau leverage masih dalam batas wajar, perusahaan dianggap lebih aman untuk diberi pinjaman. Selanjutnya, trading on equity. Jadi, trading on equity itu maksudnya perusahaan menggunakan modal sendiri atau ekuitas sebagai jaminan untuk pinjam uang, dengan harapan bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Sederhananya, perusahaan itu pinjam uang, lalu dipakai untuk operasional, lalu kalau hasilnya lebih besar dari biaya utangnya, perusahaan itu untung. Nah, ada dua kondisi, yaitu leverage berhasil dan leverage gagal. Kalau leverage berhasil ini terjadi kalau keuntungan dari kegiatan operasional atau RNOA itu lebih besar daripada biaya utang setelah pajak. Artinya, utang itu membantu meningkatkan keuntungan pemegang saham. Lalu, kalau untuk yang leverage gagal, terjadi kalau RNOA itu lebih kecil daripada biaya utang. Akibatnya malah bikin keuntungan pemegang saham itu turun. Untuk mengukur seberapa besar perusahaan pakai utang, kita itu pakai yang namanya leverage atau LEV. LEV itu rumusnya rata-rata NFO dibagi sama rata-rata ekuitas, yaitu rata-rata jumlah utang atau NFO itu dibandingkan dengan ekuitas atau modal sendiri. Jadi semakin tinggi LEV berarti perusahaan makin banyak pakai utang. Lalu hubungan leverage dengan keuntungan pemegang saham bisa dilihat dari rumus ini, yaitu ROCE sama dengan RNOA ditambah LEV dikali spread. Jadi RNOA itu keuntungan dari operasional dan spread itu selisih antara RNOA dan biaya utang.
Jadi kalau spreadnya positif, itu leverage menguntungkan. Nah, kalau spreadnya negatif, leverage itu merugikan. Selanjutnya adalah keuntungan leverage keuangan, yaitu ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu pakai utang. Yang pertama, meningkatkan keuntungan atau return. Kalau hasil usahanya itu lebih besar daripada biaya utang, selisihnya jadi keuntungan tambahan buat pemegang saham. Lalu keuntungan selanjutnya adalah hemat pajak, yaitu bunga utang bisa mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Jadi, utang sering lebih murah secara pajak. Dan keuntungan yang terakhir yaitu tidak mengurangi kepemilikan saham. Kalau perusahaan butuh dana, mereka bisa pilih utang daripada menerbitkan saham baru, supaya kepemilikan lama tidak berkurang. Nah, selanjutnya adalah risiko leverage keuangan. Leverage ini sering disebut pedang bermata dua. Kenapa? Karena saat kondisi bagus, berarti itu keuntungannya bisa naik tinggi. Tapi kalau saat kondisi buruk, perusahaan itu tetap harus bayar utang. Nah, masalahnya itu bunga dan cicilan utang itu wajib dibayar meskipun perusahaan lagi rugi. Dan kalau utang terlalu banyak, maka perusahaan bisa kesulitan keuangan, bahkan bisa berujung kebangkrutan. Jadi intinya penggunaan utang itu bisa jadi strategi yang menguntungkan, tapi harus dikelola dengan hati-hati. Kalau salah perhitungan justru bisa jadi beban besar bagi perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian analisis struktur modal. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa nilai buku suatu entitas itu mungkin itu tidak akan secara 100% mencerminkan substansi ekonomi real dari suatu entitas. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian sebelum melakukan analisis struktur modal. Itu tujuannya untuk mencapai reputasi yang lebih akurat atas leverage keuangan yang sebenarnya serta posisi probabilitas suatu perusahaan. Jadi beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Yang pertama deferred income taxes, yang kedua operating leases, walaupun sebenarnya untuk operating leases ini sudah diakomodir dengan peraturan terbaru di IFRS, jadi kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Lalu kemudian off balances financing, contingent liabilities, minority interests, convertible debt, dan preferred stock. Oke, masuk pertama deferred income taxes. Jadi deferred income taxes itu ada sisi yang muncul karena perbedaan perlakuan dari akuntansi sektor komersil dengan akuntansi fiskal atau perpajakan. Jadi misalnya contoh dari depresiasi di komersil kita akui kita gunakan Strickland method, sedangkan di fiskal kita menggunakan double declining. Nah, itu nanti akan ada selisih yang muncul atas pajak tangguhan dengan pajak yang seharusnya kita bayar pada suatu periode berjalan. Nah, itu atas deferred income taxes itu bisa diakui sebagai ekuitas dan bisa diakui sebagai utang. Diakui sebagai ekuitas ketika kemungkinan pembalikan di masa depan sangat kecil. Jadi ketika suatu perusahaan itu dengan growth tinggi berkembang terus, nah itu depresiasinya meningkat, pajak tangguhan yang muncul itu berlaku seperti lebih ke pembiayaan permanen. Nah, untuk case ini dia diakui sebagai ekuitas. Sedangkan ketika pengurangan pajak tangguhan dalam waktu dekat kemungkinan besar terjadi, misalnya suatu perusahaan yang menurun growth-nya dan melakukan perampasan aset, maka perlakuan seluruh atau sebagiannya itu sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, in most cases itu perlakuan campuran. Jadi analis harus bisa memisahkan saldo mana yang akan diperkirakan akan berbalik sebagai liabilitas dan mana bagian yang akan diperkirakan terus tumbuh. Jadi diakui sebagai ekuitas. Kemudian off balance sheet financing. Ini ada 3 yang pertama penjualan piutang, entitas bertujuan khusus, dan investasi metode ekuitas. Untuk penjualan piutang dijual kepada pihak ketiga mengurangi aset dan merupakan leverage yang terlihat. Namun kita sebagai analis harus menilai apakah resiko benar-benar telah berpindah atau jangan-jangan jika ada gagal tagih itu ada tuntutan pihak ketiga untuk kita untuk menyelesaikan pembayarannya. Kemudian untuk entitas bertujuan khusus, di mana pengaturan biaya melalui entitas bertujuan khusus ini dapat menyembunyikan utang dari neraca konsolidasi. Kita harus kritis dalam membaca notian untuk mengidentifikasi hal ini.
Kemudian investasi metode ekuitas. Nah, ini kita sudah belajar kemarin ada pengungkapan di mana kalau dia dari 20 sampai 50% itu dia itu tidak perlu masuk ke laporan konsolidasi. Jadi entitas yang dicatat dengan metode GSM kan menanggung utang signifikan yang tidak tercermin dalam neraca. Nah, jadi analis harus meneliti atau menilai proporsi liabilitas dari entitas tersebut. Kemudian contingent liabilities. Nah, ini adalah kewajiban yang berpotensi menjadi liabilitas nyata. Contohnya itu garansi dan jaminan produk, kewajiban masa depan, garansi atas utang entitas anak, dan cadangan litigasi yang tertunda. Kita sebagai analis perlu mempertimbangkan yang pertama nilai probabilitas, estimasi probabilitas komitmen menjadi liabilitas nyata, dan perlakuannya sesuai probabilitasnya. Jika kemungkinan besar, maka kita akan masukkan sebagai liabilitas dalam neraca, dan untuk garansi entitas anak yang kemungkinan besar akan dituntut harus dilakukan juga sebagai liabilitas. Ini ada suatu contoh, entitas bernama atau Max menghadapi garansi 420 miliar probable itu kan artinya di 80% ya. Nah, untuk ini nilai 420 ini sudah hasil perhitungan, jadi kita nggak perlu pusingin presentasinya aslinya berapa, karena kalau probable itu udah pasti di dalam aturannya itu udah pasti akan terjadi, jadi kita akui semuanya. Kemudian gugatannya 180 miliar, 65% kemungkinan, dan jaminan anak perusahaan 90 miliar. Jadi yang perlu kita lakukan adjustment dari contingent liabilities ini adalah sebesar 630 miliar ke liabilities. Kemudian minority interests, di mana kepentingan pengendali itu mewakili nilai buku kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak yang dikonsolidasikan, disajikan dalam bagian ekuitas neraca konsolidasi. Nah, perlu kita ingat bahwa analisis struktur modal itu berfokus kepada kewajiban pembayaran yang wajib. Nah, oleh karena itu, kepentingan penggali itu lebih menyerupai klaim pihak luar atas bagian ekuitas atau offset yang mewakili kepemilikan proporsional atas aset. Jadi dia tidak diakui sebagai utang karena tidak ada kewajiban pembayaran dividen dan tidak ada kewajiban pengembalian pokok. Nah, kesimpulannya, perlakuan kepentingan penggali sebagai komponen ekuitas bukan utang dalam analisis yang akan kita lakukan. Kemudian convertible debt adalah utang yang bisa berubah menjadi saham ya. Nah, ini biasanya dilaporkan dalam liabilitas ataupun nanti terpisah adalah dari utang maupun ekuitas. Nah, jika bersyarat konversi mengindikasikan utang akan dikoreksi, maka kita akan klasifikasikan sebagai ekuitas. Nah, kita contoh skenario-nya untuk kemungkinan utang. Ketika harga konversi jauh di atas harga pasar, jadi untuk kita convert bond tersebut atau debt tersebut ke saham itu mahal karena harga pasar itu di bawah harga convertnya. Investor itu kemungkinan tidak akan mengkonversi, jadi perlakuannya sebagai utang dalam analisis struktur modal. Kemudian skenario yang kedua, yang kemungkinan ekuitas, di mana konversi bersifat in money, jadi harga saham itu lebih tinggi daripada harga bond dan konversinya. Jadi perusahaan itu kemungkinan akan menarik obligasi, nah itu akan kita perlakukan sebagai ekuitas, di mana mengurangi leverage yang terlihat. Kemudian untuk yang terakhir adalah preferred stock, di mana nih kita tahu preferred stock itu mirip-mirip stok biasa, cuman tidak ada kewajiban membayar dividen. Nah, tapi preferred stock ini dijelasin lagi. Jadi ada preferred stock yang mewajibkan mandatory redemption. Nah, untuk perbandingannya, saham preferred standard itu tidak ada kewajiban bayar dividen sebagaimana kita tahu. Tidak ada kewajiban pengembalian pokok, karakteristik serupa dengan saham biasa, dan tidak ada tanggal jatuh tempo tepat. Nah, untuk saham preferred standard ini kita akui kita perlakukan sebagai ekuitas. Sedangkan untuk saham preferred standard dengan mandatory redemption itu dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: perusahaan wajib membeli kembali pada tanggal tertentu, harga redemption tetap, serba pokok obligasi, bayaran dividen wajib, dan substansi ekonomi lebih mendekati utang. Nah, ini untuk saham preferred dengan mandatory redemption kita akan akui sebagai liabilitas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait capital structure, composition, and solvency. Jadi struktur modal itu terdiri atas utang dan ekuitas atau debt dan equity. Nah, dari diagram atau pie chart yang saya sajikan ini, debt-nya kan lebih besar daripada equity. Jadi ini tuh jika sebuah perusahaan memiliki struktur modal yang lebih banyak memiliki debt daripada equity, maka perusahaan tersebut memiliki risiko utama, yaitu adalah risiko kekurangan kas ketika perusahaan menghadapi kondisi yang sulit. Utang mengharuskan perusahaan untuk membayar kewajiban tetap berupa bunga dan pelunasan pokok. Nah, meskipun beberapa kewajiban tetap dapat ditunda ketika terjadinya kekurangan kas, kewajiban terkait utang tidak dapat ditunda karena menimbulkan dampak negatif bagi pemegang saham dan kreditur. Nah, bagian ini yang selanjutnya saya akan jelaskan akan menjelaskan beberapa ukuran yang umum digunakan untuk memperkirakan tingkat leverage keuangan dan untuk menilai risiko kebangkrutan atau insolvency. Selanjutnya yaitu common size statements in solvency analysis. Jadi salah satu ukuran umum risiko keuangan bagi suatu perusahaan adalah komposisi struktur modalnya. Dan composition analysis dilakukan dengan menyusun common size statement of the liabilities and equity dalam neraca. Composition analysis ini juga memungkinkan perbandingan langsung antar perusahaan yang berbeda. Composition analysis juga bisa dilakukan dengan analisis menggunakan rasio. Jadi ini adalah tabel gambar di atas ini adalah merupakan salah satu contoh ya dari Tennessee Teletek capital structure, yang mana di sini dia melakukan common size analysis dengan membuat sebuah common size statement of the liabilities and equity di dalam neracanya. Di sini bisa terlihat ya current liabilities ya sebesar 428.000, long term debt-nya 500.000, sampai dengan total liabilities dan equity-nya sebanyak $2.225.000. Kemudian dia juga memvisualisasikan common size analysis ini dalam sebuah diagram pie chart, di mana long term debt-nya sebesar 22,2%, lalu preferred stock-nya 17,8%, paid in capital 0,9%, dan seterusnya. Nah, selain dengan menyusun sebuah common size statement of the liabilities dan equities dalam neraca, composition analysis ini juga bisa dilakukan dengan analisis dari rasio-rasio yang selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah capital structure ratios. Jadi selain menggunakan common size statement tadi, kita bisa menggunakan 4 rasio ini dalam melakukan analisis. Yang pertama adalah rasio total debt to total capital, yang mana rumusnya udah jelas pasti total debt per total capital, di mana rasio ini menunjukkan berapa persen perusahaan dibiayai utang. Contohnya misalkan rasio dari total debt to total capital rasio ini sebesar 0,57, yang mana ada 57% berasal dari utang. Jadi perusahaan ini artinya adalah 57% dibiayai oleh utang. Rasio yang kedua yaitu total debt to equity capital, yang mana rumusnya total debt per shareholders equity, di mana rasio ini merupakan menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Di sini dari debt to equity capital ratio ini, kalau misalkan sama dengan 1, maka utangnya sama dengan modal. Jika debt to equity ratio ini kurang dari 1, maka modal lebih besar daripada utang. Dan jika debt to equity ratio ini lebih dari 1, maka utang lebih besar daripada modal. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin banyak perusahaan yang pakai utang, risikonya lebih tinggi dan juga bisa meningkatkan return. Nah, sedangkan jika debt to equity ratio-nya rendah, maka lebih banyak pakai modal sendiri, risikonya lebih rendah, tapi leverage-nya kecil. Jadi kesimpulannya adalah
semakin tinggi debt to equity ratio ini, maka akan semakin beresiko. Lalu yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, yang mana rumusnya adalah long term debt per shareholders equity. Di sini menggambarkan struktur pendanaan jangka panjang perusahaan, yang mana fokusnya terhadap jangka panjang ya, long term debt. Jadi bukan total utangnya, tapi hanya ke long term debt-nya, yang mana akan menggambarkan struktur pendanaan jangka panjang perusahaannya. Jadi semakin rasio ini semakin tinggi, maka perusahaan akan semakin baik dibiayai oleh utang jangka panjang, dan beban bunganya akan besar dan risiko solvabilitasnya lebih tinggi. Jika rasionya rendah, maka lebih banyak pakai modal sendiri dan perusahaan jauh lebih stabil dalam jangka panjang. Rasio yang keempat yaitu short term debt to total debt, yang mana rumusnya adalah utang jangka pendek per total utang, yang mana rasio ini adalah untuk menjawab berupa berapa banyak utang perusahaan yang harus segera dibayar dalam waktu dekat. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin banyak utang jatuh tempo yang ada dalam waktu dekat, kemudian tekanan kasih juga tentunya tinggi, dan juga risiko likuiditasnya besar. Dan jika rasio ini semakin rendah, maka lebih banyak utang jangka panjang, kemudian tekanan pembayarannya lebih ringan, dan kondisi keuangan lebih fleksibel. Nah, dari keempat rasio ini keempat rasio ini hanyalah alat screening awal ya, dan nggak cukup hanya melihat dari keempat rasio ini, tapi juga perlu melihat dari beberapa faktor lain seperti stabilitas atau keberlanjutan pendapatan perusahaan, kinerja industri, dan komposisi asetnya juga. Selanjutnya adalah asset based measures of solvency, yang mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita nggak cuma bisa melihat dari capital structure ratio-nya atau keempat rasio yang tadi saya jelaskan, tapi juga salah satu faktor yang perlu kita lihat adalah asetnya. Jadi kita perlu melakukan asset based measures of solvency. Jadi analisis komposisi aset ini merupakan alat yang penting dalam menilai paparan risiko struktur modal suatu perusahaan. Nah, selain utang, aset itu juga menentukan bagaimana perusahaan dibiayai dan seberapa besar risikonya. Asset compositions ini juga dievaluasi menggunakan common size statements of asset balance. Komposisi aset mempengaruhi solvabilitas, yang mana semakin banyak aset lancar, maka lebih mudah menjadi kas dan risikonya akan lebih rendah. Lalu semakin banyak aset tetap, maka susah untuk dicairkan dan risiko lebih tinggi. Sama seperti common size statement sebelumnya ya. Di sini contoh dari Tennessee Teletext Asset Composition. Jadi mereka bikin juga common size analysis untuk asetnya, di mana current asetnya sendiri totalnya ada $1.375.000, kemudian investmentnya $268.000, PPE-nya $368.000, intangibles-nya $239.000, dan total asetnya sebesar $2.250.000. Di sini dia juga memvisualisasikan common size analysis ini dalam suatu diagram pie chart ya, sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kemampuan membayar hutang atau earnings coverage, di mana earnings coverage merupakan cara untuk memutuskan apakah risiko yang melekat pada struktur modal suatu perusahaan memerlukan analisis lebih lanjut. Meskipun perusahaan sangat menguntungkan, namun dapat menghadapi masalah likuiditas dalam jangka pendek karena komposisi aset. Bahwa pendapatan jangka panjang adalah sumber utama likuiditas, solvabilitas, dan kapasitas pinjaman. Jadi di sini untuk mengetahui ya kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang, yaitu melalui 3 rasio ini. Yang pertama adalah earnings to fixed charges ratio, di mana rumusnya adalah earnings available for fixed charges per fixed charges. Fixed charges ini dapat berupa bunga, sewa atau lease, dan lainnya, yang mana rasio ini bertujuan untuk menilai apakah laba cukup untuk bayar kewajiban tetap. Kemudian rasio yang kedua yaitu times interest earned atau
TIE, yang mana rumusnya adalah income plus tax expense plus interest expense per interest expense. Di sini TIE untuk mengukur seberapa kali laba bisa menutup beban bunga. Namun, rasio ini juga disebut simplified measure yang bisa menyebabkan misleading. Nah, jadi TIE ini kita bacanya kalau misalkan TIE sama dengan 5, maka laba bisa bayar bunga 5 kali, maka pastinya aman dong sebuah perusahaan. Jika TIE sama dengan 1, maka pas-pasan, karena laba cuma bisa bayar bunga sekali doang. Kalau TIE kurang dari 1, nah ini bahaya karena justru malah nggak bisa bayar bunga. Kenapa disebut simplified measure? Karena rasio ini terlalu sederhana, dan dia tidak memperhitungkan sewa atau lease-nya, kemudian dividen preferennya, kemudian kewajiban tetap lain, dan juga penyesuaian dari akuntansinya. Nah, karena ini merupakan rasio yang tidak memperhitungkan beberapa hal tadi, maka akan menyesatkan atau misleading. Jadi karena hanya fokus kepada bunga saja, padahal perusahaan itu juga punya beban tetap lain. Jadi bisa aja terlihat aman dari rasio ini, padahal sebenarnya risikonya itu tinggi. Lalu rasio yang ketiga yaitu cash flow to fixed charges ratio, di mana rumusnya adalah pre-tax operating cash flow plus adjustments per fixed charges. Jadi rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban tetap atau fixed charges menggunakan kas, bukan laba. Nah, kenapa pakai cash flow dan bukan laba? Karena utang itu dibayar dengan cash. Laba dalam akuntansi bisa belum diterima kasnya, yang mana mengandung unsur non-cash. Misalnya, contohnya adalah depresiasi. Jadi, cash flow itu sebenarnya lebih realistis. Lalu, jadi semakin tinggi rasio cash flow to fixed charges ratio ini, maka perusahaan semakin mampu membayar kewajiban dengan kas. Sebaliknya, jika rasio itu semakin rendah, maka risiko kesulitan bayar hutang. Nah, untuk dari rumusnya sendiri, pre-tax operating cash flow ini adalah arus kas dari operasi sebelum pajak ditambah dengan beberapa penyesuaian. Jadi intinya kas yang benar-benar tersedia untuk bayar kewajiban dibagi dengan fixed charges seperti beban bunga, sewa atau lease, dan kewajiban tetap lainnya. Selanjutnya ada rating debt, yaitu adalah nilai rapor ya, semacam nilai rapor bagi perusahaan atau lembaga yang berutang. Rating ini menunjukkan seberapa mampu mereka membayar kembali utangnya tepat waktu. Nah, tujuannya adalah untuk memberitahu investor seberapa besar risiko gagal bayar atau uang yang tidak kembali. Nah, di sini ada beberapa lembaga penilai ya. Contohnya adalah seperti Standard & Poor's atau S&P yang bertugas memberikan nilai ini. Nah, bisa dilihat di gambar ya, bahwa highest grade dari rating debt ini adalah AAA, yang mana adalah paling aman, di mana perusahaan masih sangat kaya dan hampir pasti bisa bayar hutang. Kemudian dilanjutkan dengan high grade AA dan upper medium A, yang ini masih tergolong sangat bagus ya, dan masih sangat aman meski sedikit lebih terpengaruh kondisi ekonomi dibandingkan AAA. BBB ini termasuk ke rating grade lower medium, yang mana batas aman terakhir. Masih layak untuk diinvestasikan, tapi sudah mulai rawan jika ekonomi memburuk. Lalu lanjut ke rating BB, yang mana tergolong ke marginally spekulatif. Ini sudah dianggap berisiko tinggi atau sampah ya, atau junk bond, dan ada kemungkinan gagal bayar. Nah, BB aja udah termasuk berisiko tinggi ya, apalagi yang semakin ke bawah, semakin ke rating default atau D, yaitu sudah jelas gagal bayar atau bangkrut. Nah, cara menilai sebuah perusahaan, ini termasuk rating apa, kita bisa melihat dari 5 faktor ini ya. Yang pertama, perlindungan aset. Apakah perusahaan punya cukup aset untuk menutupi utangnya? Kemudian yang kedua, sumber daya keuangan. Apakah mereka punya uang tunai yang lancar? Lalu kemampuan dalam mencari laba. Apakah bisnis mereka itu menguntungkan? Jika labanya besar, tentu bayar utangnya pasti lebih mudah dong.
Lalu kualitas manajemen juga, siapa yang menjalankan perusahaan, apakah mereka jujur, berpengalaman, atau punya strategi yang bagus. Lalu yang terakhir adalah aturan utangnya mereka, apa saja sih syarat dan ketentuan dalam kontrak utangnya. Nah, limitations in the rating games yaitu batasan yang harus kita waspadai ya. Meskipun rating ini sangat membantu, ada beberapa juga kelemahannya. Yang pertama adalah sering terlambat. Jadi kadang kondisi perusahaan itu sudah memburuk tapi ratingnya tuh baru turun beberapa bulan kemudian. Jadi ini ada lag ya di antara ratings dan kondisi pada kenyataannya. Yang kedua yaitu tidak 100% akurat, di mana rating hanyalah prediksi berdasarkan data masa lalu dan saat ini. Jadi masa depan itu nggak ada yang tahu pasti. Financial distress. Jadi salah satu penerapan dalam analisis laporan keuangan atau tujuan kita menganalisis laporan keuangan adalah agar kita tahu apakah perusahaan yang kita analisis ini tuh memiliki going concern yang bagus atau tidak. Jadi ketika sudah ada sinyal bahwa dia akan mengalami risiko kebangkrutan, kita bisa mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu penyelidikan lebih lanjut atau analis lebih lanjut. Hal ini sebagai alat bantu untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang perusahaan. Nah, salah satu alat yang paling terkenal untuk memprediksi financial distress adalah Altman Z-score. Ini dikemukakan oleh Altman pada tahun 1968. Jadi dia itu mengemukakan bahwa ada 5 rasio untuk mengetahui going concern atau mengetahui perusahaan tersebut mengalami distress atau enggak. Jadi ada X1 sampai X5. Jadi rasio yang pertama itu ada likuiditas, yaitu X1. Jadi kita ini akan membagi working capital dengan total aset. Terus X2 itu stabilitas jangka panjang, jadi kita membagi return earning per total aset. X3 itu tentang profitabilitas, kita membagi earning before interest dan tax dengan total aset. Terus yang X4 itu ada tentang sentimen pasar, yaitu kita membagi shareholder equity per total liabilities, dan X5 itu tentang efisiensi operasional. Jadi kita membagi sales dengan total aset. Nah, masing-masing rasio ini itu ada koefisiennya. Jadi bagaimana sih cara Altman itu menentukan koefisien dari masing-masing rasio tersebut? Jadi Altman ini meneliti 66 perusahaan dan dia mengambil sampel historisnya. Jadi setelah dia teliti itu sampel keuangan historis perusahaan 66 perusahaan tadi, dia membobotkan bahwa masing-masing rasio ini jika dengan koefisien tersebut itu tuh berpengaruh loh untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami financial distress atau enggak. Jadi ada 5 rasio dengan masing-masing koefisiennya. Nah, sebelumnya sebenarnya di tahun 1968 itu rumusnya nggak seperti ini. Jadi dia melakukan perumusan ulang gitu loh. Karena di 1968 rumus yang pertama itu atau Z-score yang pertama itu tuh kurang bisa diterapkan untuk perusahaan yang tidak openly public. Jadi itu hanya bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham gitu loh. Dia openly public. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang private itu nggak bisa. Jadi dia merumuskan ulang, dan ini adalah Z-score yang dia rumuskan lagi di tahun 1983, dan ini lebih generalized. Jadi kita bisa pakai ini untuk perusahaan apapun, mau dia openly public atau tidak. Bisa kita gunakan di BUMN, BUMD, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menghitung Z-score, gimana sih kita menginterpretasikannya hasil penghitungan tersebut? Ternyata Altman itu membagi jadi 3 area. Yang pertama, jika Z-score suatu perusahaan itu di bawah 1,2, maka itu menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan yang tinggi atau dia ada di distress zone. Terus ketika dia skor Z-score-nya itu 1,2 sampai 2,9, maka itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki rasio kebangkrutan tingkat menengah atau di gray zone. Terus yang ketiga, ketika dia Z-score-nya di atas 2,9, maka menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kemungkinan yang kecil untuk bangkrut atau dia ada di safe zone. Jadi ada 3 area. Nah, cuman yang di gray zone ini kan rentangnya cukup besar ya, 1,2 sampai 2,9. Itu menunjukkan bahwa ya
model financial distress ini tuh punya banyak kelemahan karena punya rentang yang cukup besar di 1,2 sampai 2,9 yang ada di gray area itu. Jadi sebagai analis kita tuh nggak boleh menerapkan model ini mentah-mentah. Jadi kita pakai aja tuh hasilnya langsung untuk perusahaan ini pasti akan bangkrut nih karena Z-score-nya di bawah 1,2. Kita nggak boleh saklek pakai hasil ini langsung, tetapi kita harus menganalisis lebih dalam tentang informasi fundamental perusahaan. Jadi Z-score ini fungsinya hanya sebagai screening atau warning awal aja gitu. Nggak bisa kita pakai mutlak atau mentah-mentah gitu. Karena tetap kita harus menganalisis lebih dalam lagi. Selanjutnya tentang studi kasus. Kita memakai perusahaan Gojek Tokopedia, salah satu perusahaan yang baru IPO di 2022. Jadi di sini ada 4 laporan keuangan dari tahun 2022 sampai 2025. Bisa kita lihat, kita mencoba menghitung Z-score-nya, ternyata di 2022 sampai 2025, Z-score yang positif itu cuma ada di tahun 2022 dengan skor 1,697. Dan skor ini pun juga masih ada di gray area gitu, jadi nggak aman juga sebenarnya buat Goto. Nah, bisa kita lihat juga, ternyata di masing-masing komponen yang mempengaruhi rasio X1 sampai X5 ini, Goto tuh masih banyak yang merah atau minus. Kita lihat di return earning, Goto ini belum punya cadangan laba gitu. Dia masih ada akumulasi kerugian yang cukup besar dari tahun ke tahunnya. Terus juga dia juga belum mencatatkan keuntungan, jadi dia masih mencatatkan kerugian dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Cuman kerugiannya semakin lama semakin berkurang. Yang menarik juga di tahun 2022 dan 2023 itu ada penurunan Z-score yang cukup drastis dari 1,697 ke minus 7,105. Kalau kita lihat lagi di komponen-komponen atasnya itu di total aset itu ada penurunan yang sangat besar banget, sekitar 83 miliar. Ternyata di tahun 2023 Goto itu melakukan impairment goodwill. Jadi mereka menurunkan nilai goodwill-nya sehingga total aset mereka itu turun dari 139 miliar ke 54 miliar. Hal ini menyebabkan Z-score mereka juga turun jauh banget. Cuman di tahun-tahun setelahnya, kita tahu dia juga melakukan kebijakan restrukturisasi, memperbaiki operasionalnya. Ada peningkatan Z-score yaitu menjadi minus 2,956 dan minus 2,692. Jadi ada peningkatan dan kita bisa lihat juga kerugiannya juga semakin menurun dari minus 90 miliar terus ke minus 5 miliar, bahkan di 2025 dia hanya tinggal minus 1,5 miliar. Gitu. Jadi kalau ngelihat ini aja, ngelihat dari skor kayak wow, Goto ini ada kemungkinan risiko bangkrut yang cukup besar loh gitu. Tapi balik lagi bahwa kita tuh nggak boleh pakai hasil prediksi financial distress ini sebagai mutlak atau mentah langsung kita pakai aja, tapi kita harus tetap melakukan analisis yang lebih dalam, apalagi untuk perusahaan yang baru growth kayak Goto ini gitu. Karena balik lagi, karena fungsi financial distress model atau salah satunya Z-score ini adalah alat untuk screening awal aja, alat untuk monitoring dan juga alat untuk warning kita, ada nih kemungkinan kerugian, ada kemungkinan risiko kebangkrutan dari perusahaan yang sedang kita analisis gitu. Jadi nggak bisa kita pakai mentah-mentah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.